perkuliahannya setelah UTS. Nah, gimana UTS sih kemarin saya belum buka sih sebenarnya, belum saya periksa. Saya harap gampang ya, atau masih ada yang kesulitan. Eh, Sesuai latihan kan soalnya ya. Saya tidak jauh dari latihan. Oke, nah kita mulai. Jadi ada tambahan melanjutkan dengan reaksi kimia yang kemarin. Oke, ada agak lag ya. Oke, nah jadi ada satu istilah yang biasa kita dengar atau misalnya biasanya kita pakai. Nah itu ada yield. Nah ada yang disebut dengan yield. Oke, sorry. Ini layarnya sudah muncul belum ya? Karena di saya masih nge-lag. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah ya. sudah Bu, sudah Bu. Oke, nah yield ini itu tuh dia berapa sih yang didapat gitu ya? Atau biasanya dikenal dengan perolehan. Nah, kalau misalnya kalian dengar istilah kata perolehan atau yield itu menunjukkan sebenarnya aktualnya dalam satu reaksi itu hasilnya berapa. Nah, dalam reaksi kimia itu kita selalu ada dua hasilnya tuh. Yang pertama secara teori dan yang kedua secara aktual. Kalau secara teori itu biasanya berdasarkan stoikiometrik. Jadi udah pasti berdasarkan si konsep mol. Nah, jumlahnya dan lain sebagainya itu sesuai dengan si stoikiometrik. Tapi kalau misalnya aktual itu adalah hasil yang memang diperoleh ketika ya yang sebenarnya terjadi setelah reaksi kimia itu berapa yang dihasilkan. Yang namanya perolehan itu biasanya menjadi sebagai perbandingan. Berapa sih sebenarnya yang dihasilkan dari yang seharusnya atau dari yang secara teoritis. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya mencari, kalau misalkan ditanya berapa sih persen perolehan atau berapa sih yield itu selalu dalam bentuk persen. Persen yield ini selalu kalian harus cari dulu nilai sebenarnya berapa, kemudian kalian juga cari berapa kritisnya atau secara teorinya tuh harusnya berapa sih yang dihasilkan dalam si reaksi kimia ini. Oke, nah ini saya coba dalam hitungannya. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, nah misalnya dari soal ini ada satu logam. Nah, ini ceritanya kita pakai deskriptif. Jadi reaksinya yang ini sudah dituliskan ada reaksinya. Nah, ketika ketemu reaksi, yang pertama kali selalu saya ingatkan adalah cek dulu apakah sudah setara atau belum. Nah, dari soal ini dia sudah setara ya, Cl-nya 4, Mg-nya ada 2, Ti-nya ada 1. Nah, karena sudah setara, kita lanjutkan lagi untuk baca soalnya. Nah, dalam satu proses industri ternyata diketahui ada 357 gram TiCl direaksikan dengan 113 gram Mg. Nah, kemudian yang ditanya adalah hasil secara. Nah, kalau misalnya hasil secara teoritis si TI-nya ini, artinya kalian pakai yang si tabel waktu itu, yang ada mula reaksi, terus pakai yang si reaktan pembatas buat tahu si TI-nya ini sebenarnya aktualnya secara teori dapatnya berapa. Nah, kalau misalnya yang ditanyanya yield, nah persen hasil ini atau yield. Nah, ini kalau misalnya dibandingkan terhadap, oke ini kebanyakan ya. Ini kita ganti ya, sorry. Nanti kalian ingat-ingat. Ini 791 ya, ini kegedean. Oke, komparasinya terlalu jauh. Oke, nah ini dihasilkannya 791 gram. Oke, nah dalam penyelesaian soal ini, yang pertama nih yang A, yang ditanya adalah hasil teoritis. Artinya, ketika hasil teoritis yang ditanyakan, nah tadi kan ada, sorry, saya lupa persamaannya. TI CL4 ditambah 2 Mg menghasilkan TI ditambah 2 Mg CL. Nah, awalnya yang diketahui itu adalah si TiCl 4, ini tuh dia 357 gram. Kemudian ada Mg itu ada 113 gram. Nah, berarti
buat mencari hasil teoritis. Nah, kalau misalnya kalian ingat, nih ini ada mula-mula, kemudian ada reaksi, kemudian nanti di akhir. Nah, yang ditanya adalah nilai si TI yang di akhir, yang di sini. Jadi di akhir reaksi itu sebenarnya TI yang dihasilkannya ini berapa? Gitu. Nah, berarti buat mencari si TI yang dihasilkan, langkah pertama yang harus kalian lakukan kira-kira apa? Kira-kira apa? Cari molnya, Bu. Oke, cari mol dulu. Oke, sekarang kalian sambil buka kalkulator ya. Bantuin saya kita hitung. Oke, yang pertama, mol awal TICL dari 357. Nah, kemudian MR-nya ada. Berapa mol TICL? 1,88. 1,88. Oke, sekarang MG. MG-nya berapa? 113, MR-nya 24,3. 4,65. 4,65. Oke, nah sekarang kita tentuin dulu mana reaktan pembatas. Kira-kira reaktan pembatasnya mana? TICL atau MG? TICL. TICL. Oke. Karena TICL yang jadi reaktan pembatas berarti ini sebagai TICL. Nah, jangan lupa TICL di sini koefisiennya 1. Berarti yang di MG dikuranginya 2 dikali karena ini koefisiennya 2. Berarti dikurangi 2 kali 1,88. Nah, ini 0. MG-nya ada tersisa. Bisa MG atau habis juga? 0,89. Oke, nah sekarang dari sini berarti kita udah dapat nih jumlah mol dari TI yang dihasilkan. Yang ditanya adalah hasil teoritis di dalam gram. Berarti cara menjawabnya gimana? TI dalam gram, massa TI. Oke. Massa TI berarti 1,88 mol, tinggal dikali dengan MR-nya. MR-nya adalah 47,88 gram per mol. Berarti berapa massa yang dihasilkannya? 90,01. 90,01 gram. Nah, ini secara teoritis. Jadi kalau misalnya hasil teoritis artinya berdasarkan persamaan reaksi harusnya yang dihasilkan adalah 90,01 gram. Nah, tapi ternyata ini kebanyakan ya, sorry. Nggak mungkin. Oke, kita ganti jadinya 79,1. Ini kalian ingat-ingat ya, 79,1. Nah, ternyata yang dihasilkan adalah 79,1 gram. Maka persen yield itu tinggal kalian bagi aja. Tadi kan aktualnya 79,1, tinggal dibagi 90,01, kemudian dikali 100%. Nah, maka yieldnya adalah sekian persen. Berapa kira-kira jawabannya? Berapa? Dalam persen? 0,88%. Oh, 87,82. Oke, nah berarti yieldnya itu 87,82%. Nah, ini menunjukkan berarti sebenarnya yang dihasilkan itu cuma 87%-nya aja dari si secara teoritis. Nah, itu cara yield. Jadi kalau misalnya ada soal nanti ketemu entah itu di kimia dasar, entah itu di mungkin semester depan ada neraca massa, atau mungkin di mata kuliah yang lain, atau bahkan nanti ke praktikum, kalau misalnya kalian yang ditanyakan yang ditanyakannya adalah yield, kalian harus tahu dulu secara teoritis tuh hasilnya berapa. Nah, hasilnya secara teoritis, balik lagi, kalian harus tahu dulu mana yang menjadi si reaktan pembatas. Oke. Nah, itu tambahan dari si reaksinya. Ada yang udah paham? Ada yang udah paham, ada yang masih bingung?
Sebelum kita lanjut ke stoichiometrik yang lain, Ibu, aku mau nanya. boleh gimana? Misalnya kita cari berat si 2 mg-nya itu. Kan udah dapet nih di ujung mol sisanya. Iya. Nah, nanti tuh dikaliin MR-nya tuh dikaliin 2 atau ARMG-nya aja. Atau dikaliin koefisien. Kalau mencari berat nggak perlu dikali koefisien. Kalau si koefisien itu dia buat ke si molnya aja yang di perhitungan ini yang mula-mula reaksi. Tapi kalau misalnya mol yang bereaksinya itu baru dikali dengan si koefisien. Tapi kalau buat MR nanti buat perhitungan itu tidak perlu. Jadi MG-nya itu ya udah si MG-nya itu MR-nya berapa tuh 24,3. Jadi ketika nanti ditanya misalnya nih berapa massa akhir yang dihasilkan. Nah, kita kan udah dapat nih mol sisanya 0,89. Nah, ini tinggal langsung aja dikali 24. Gak perlu 24-nya dikali 2 lagi. Gitu. Oke, makasih Bu. Yuk, ada lagi yang mau tanyakan sebelum kita lanjut ke si larutan? Oke, sambil jalan ya. Nah, larutan itu kalian pasti udah bukan larutan cap kaki 3 yang ada badaknya ya. Jadi, larutan itu istilah yang biasanya dipakai buat menunjukkan bahwa adanya campuran homogen dari 2 zat atau lebih yang saling melarutkan. Nah, biasanya si larutan ini tuh udah nggak bisa lagi kita bedakan secara fisik. Contohnya nih larutan gula. Yang namanya larutan gula artinya ada campuran antara air sama gula. Nah, ketika kita lihat nih si larutan gula yang sudah larut, apakah kita bisa lihat si bulir-bulir gulanya? Nah, itu kan dengan sempurna ya, kecuali kalau gulanya kebanyakan udah nggak bisa larut lagi. Ini itu beda cerita ya. Jadi kalau misalnya larutan ini biasanya terdiri dari 2 atau lebih bahkan komponen yang dia saling larut. Nah, istilah yang biasanya kita temukan di dalam larutan itu ada yang disebut sebagai zat terlarut, ada yang sebagai pelarut. Nah, dalam larutan gula, nah ini misalnya ini ada air, kita campurin air, kemudian kita tambahin gula. Nah, yang bertindak sebagai zat terlarut siapa di sini di larutan gula? Gula. Pelarutnya apa? Air. Iya, kenapa? Karena si gulanya itu bakalan nanti larut di dalam air. Sekarang jumlahnya pasti lebih sedikit dibandingkan dengan pelarut. Sekarang bayangkan kalau gulanya lebih banyak dan airnya sedikit, apakah gulanya bisa larut? Gak akan semuanya bisa larut. Jadi pasti masih banyak sisa. Itu larutan. Nah, kemudian ada banyak jenis larutan yang bisa kita temuin. Nah, secara umum, atau misalnya yang paling terkenal, ada yang disebut dengan larutan elektrolit. Itu larutan yang non-elektrolit. Nah, kalau elektrolit itu yang namanya elektrolit, ada elektronya, berarti dia menghantarkan arus listrik. Kalau non elektrolit, nah ada nonnya artinya dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, ketika ini digambar kalian bisa lihat ada yang padam banget, terus ada yang redup sama ada yang sangat terang. Nah, ini menunjukkan jenis-jenis atau dari kekuatan-kekuatan si elektrolitnya. Kalau misalnya si elektrolitnya sangat kuat, artinya dia menghantarkan arus listriknya sangat bagus, dia bisa menyala dengan maksimal. Nah, kalau misalnya dia lemah, kalau misalnya si larutan elektroniknya lemah, dia bisa menghantarkan arus listrik tapi tidak maksimal. Makanya kalau misalnya kalian lihat gambar yang di tengah, itu dia cahayanya sedikit ada tapi sedikit redup gitu. Nah, sedangkan kalau yang non elektrolit namanya tidak bisa menghantarkan arus listrik, otomatis si lampunya tidak akan nyala sama sekali. Nah, kalau misalnya kalian cek di lab, kalau misalnya mungkin ada yang kerja di laboratorium, atau mungkin nanti sambil iseng-iseng kalian sambil praktikum, apa yang zat yang bertindak, atau misalnya sebagai elektrolit yang kuat. Oke, sorry. Ini udah pindah belum ya gambar? Nah, oke. Nah, ada elektrolit yang bertindak sebagai elektrolit kuat, dan juga ada yang lemah, bahkan ada yang non elektrolit. Ini salah satunya aja, salah berapa ya, bukan salah satu. Ada beberapa contoh larutan-larutan yang mungkin bisa kalian temukan yang diklasifikasikan sebagai larutan yang elektrolit atau yang kuat, lemah, dan juga yang bukan elektrolit. Oke, itu tentang jenis-jenis larutan ya. Mungkin kalian bisa banyak contohnya lagi ya, kalian bisa cek sendiri
Oke, nah sebenarnya di dalam setiap larutan atau misalnya kita dalam mode larutan, stoikiometrik larutan khususnya, itu ada beberapa reaksi yang bisa terjadi dalam larutan. Ada pengendapan, kemudian nanti ada reaksi asam basa, sama ada reaksi redox. Nah, tapi untuk reaksi redox sama asam basa itu akan khususnya redox itu akan ada pertemuan sendiri khusus untuk membahas itu ya. Jadi kalau misalnya redox tidak akan saya detail bahas minggu ini, tapi nanti akan ada pertemuan yang khusus tentang redox. Jadi nanti kalian harus ingat-ingat lagi bilangan oksidasi dan lain sebagainya ya. Oke, nah di dalam pengendapan yang namanya pengendapan itu ada yang mengendap di akhir reaksi. Jadi terbentuknya suatu padatan yang nggak larut, yang nggak bisa dikocok-kocok tuh nggak bisa larut lagi. Nah itu kita biasanya sebut dengan endapan. Nah, ini kalau misalnya contohnya nih ada endapan PBI 2 yang dihasilkan dari reaksi PbNO3 2 kali dengan 2 NaI. Nah, ini contohnya reaksi pengendapan. Ketika larutan ada suatu aquos, nah ini aquos berarti larutan. Nah, dia direaksikan, kemudian dia akan menghasilkan endapan PBI 2. Nah, kalau di gambar ini dia ditunjukkan dengan gambar warna kuning. Oke. Jadi kalau misalnya larutan direaksikan terus mengendap, itu pasti ditunjukkannya dengan adanya endapan. Nah, kemudian sebelum kita bahas ke reaksi yang lain, yaitu reaksi asam basa, reaksi redox. Nah, ada beberapa istilah yang harus kalian pahamin dengan betul gimana cara menghitungnya di dalam stoichiometric larutan. Itu adalah mencari konsentrasi. Nah, ini bukan cuma di kimia dasar, tapi kalau misalnya si konsentrasi dari larutan ini akan kalian pakai sampai akhir. Jadi saya harap kalian sudah mulai paham dan sudah mulai bisa menyatakan gimana sih kita nyari persen konsentrasi suatu larutan gitu kan. Apalagi di praktikum jangan sampai nanti bingung ada bikin HCl 35%, itu 35% tuh apa, atau kan bikin H2SO4 misalnya bikinnya cuma 12%, 12% tuh apa. Nah, itu jangan sampai kalian bingung. Jadi kita bahas lagi tentang tentang si konsentrasi. Nah, banyak sebenarnya istilah atau variabel atau mungkin menyatakan konsentrasi larutan. Nah, salah satunya adalah persen massa. Kalau persen massa artinya nih ada massa. Itu menunjukkan masanya suatu komponen di dalam si massa campuran. Jadi kalau misalnya ada campuran, misalnya nih ada campuran, nah yang satu campuran ini A, misalnya tuh gitu, terus yang ini B. Nah, persen massa itu misalnya ada persen A itu sama dengan 15% massa. Nah, ini kalau misalnya kalian temukan nanti kayak gini, ini menunjukkan bahwa ada 15% komponen A di dalam campuran A dan B. Jadi bukan cuma dibandingkan terhadap B. Jadi kalau misalnya nih si campuran ini ada 200 mili misalnya gitu. Nah, kemudian si A-nya itu 15%, artinya ada 15/100 dari 200 mili. Oke, ini nggak kelihatan ya di sini. Ada 15/100, 15% dari 200 mili. Nah, ini adalah komponen A di dalam si campuran itu. Jadi kalau misalnya diketahui 15% massa, nah persennya itu menunjukkan jumlahnya, massanya dari komponen A terhadap campurannya. Kalau campurannya ada 2, misalnya ya udah berarti massa A sama B, A plus B. Kalau ini massa ya, sorry, kok mili. Gram. Itu kalau misalnya ternyata ada B-nya itu 75% kan diketahui. Nah, berarti ada 75% komponen B di dalam campuran komponen A dan B gitu. Nah, ini ada contoh nih di bawah. Larutan itu mengandung 25 kg etanol. Jadi ada larutan tuh ada 25 kg etanol. Nah, sisanya adalah air. Kemudian kalau misalnya diketahui ini ada aliran, dia terdiri dari 25 kg etanol, kemudian ada air. Nah, kita nggak tahu airnya berapa.
Nah, kalau misalnya si aliran tersebut, nih aliran ini tuh kita punya totalnya adalah 100 kg. Yang ditanya adalah berapa sih persen massa untuk etanol sama air. Nah, ini berarti gimana cara nyarinya? Yang etanol dulu berarti. Etanol. Gimana nyari yang etanol? Massa etanol dibagi massa campuran. Oke, massa etanol 20. Campuran yang mana? Yang 100 kilo. Oke, berarti yang 100 kilo. Nah, ini bisa langsung karena 25/100 angkanya gampang ya. Jadi 0,25 atau setara dengan 25%. Nah, karena si komponen ini ada dua, cuman etanol sama air, buat nyari air, dia udah otomatis 75%. Jadi kalian nggak perlu lagi nyari 100 kurangi 25 terus dibagi 100 lagi. Nah, nggak perlu. Jadi karena setiap total dari satu aliran itu kalau ada berapa komponen, kalau dijumlahin itu harus 100%. Makanya kalau udah diketahui etanolnya 25%, airnya kita dengan gampang bisa hitung itu 75%. Nah, itu tentang persen massa. Sekarang persen volume sama sebenarnya. Kalau persen volume itu perbandingannya terhadap volume larutannya. Jadi kalau misalnya diketahui persen volumenya dari komponen A 15%, artinya ya udah berarti ada 15% volume komponen A di dalam suatu volume campuran. Nah, ini kita contoh lagi nih, ada hitungan lagi. Misalnya diketahui nih di dalam label, nah ini di praktikum di laboratorium misalnya. Di sini tuh ada labelnya adalah 75% alkohol. Alkohol 75%. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya nih si A ini dia ngambil 200 mili misalnya gitu. Ngambillah dari si larutan ini 200 mili. Nah, yang ditanya ini sebenarnya alkoholnya doang ada berapa sih? Alkoholnya doang nih, ada berapa? Karena kalau misalnya campuran ini berarti sisanya adalah air. Nah, yang ditanya berapa sih ada etanolnya dalam larutan tersebut? Nah, ini gimana cara nyarinya? Kita udah tahu kalau ini larutannya 75%. Nah, kemudian diambil 200 mili. Yang ditanya adalah alkoholnya sebenarnya ada berapa mili sih di situ? Nah, ini pertama kita ngapain dulu? Dari volume komponen. Betul. Nah, kita cari volume komponen alkohol itu yang ditanyakan. Nah, caranya gimana? Persen alkoholnya dikali sama volume bagi 100. Persennya dikali apa tadi? Dikali larutan. Volume larutan. Oke, terus 100 dibagi 100. Oke, nah kita coba nih 75%. Nah, atau misalnya kalau ada yang bingung, nah kita lihat tinggal balik lagi aja ke sini nih. Si persamaan ini. Persen volumenya kita udah punya, ini 75%. Volume komponennya ini yang ditanyakan. Kita punya 200 mili. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, nyari volume komponennya, biar kalian nggak bingung. Nah, tadi kenapa 75 tiba-tiba dikali dikali 200 mili. Nah, ini tinggal dikaliin berarti 75% dikali 200 kemudian dibagi 100%. Oke, hasilnya jadi berapa mili volumenya? 150. 100? 150. 100 berapa? 150 mili. 150. Oke, nah ini berarti ada 150 mili. Nah, si alkoholnya ini ternyata ada 150 mili di 200 mili itu, gitu. Nah, ini volume. Jadi ya sebenarnya kalau persen volume sama persen massa sama aja, konsepannya sama percis gitu. Cuman yang satu berdasarkan massa basicnya, yang satu lagi basicnya berdasarkan. Nah, terus ada nih istilah lain yang biasanya ditemukan kalau misalnya kalian di farmasi biasanya banyaknya pakai ppm. Nah, ppm itu adalah part per million atau bagian 1/1.000.000. Jadi untuk menyatakan biasanya miligram terhadap volume larutan. Jadi misalnya ditanya ada 1 ppm misalnya tuh gitu. Nah, pupuk nih contohnya kayak ini yang si contoh
bawahnya. Ada 25 gram pupuk NPK. Nah, dilarutkan dalam 7,5 liter air. Nah, biasanya ini ditanyakan ppm-nya. Berapa sih? Ada berapa ppm? Jadi nanti kalau kalau dinyatakan itu biasanya ada kita pakai pupuk NPK misalnya tuh gitu sekian ppm gitu. Nah, ini maksudnya sekian ppm ini adalah massa yang terlarutnya si NPK-nya terhadap larutannya. Nah, ini karena kita tinggal cari aja yang ditanyakan ppm, zat yang terlarutnya adalah 25 gram, ingat ini adalah miligram. Jadi jangan lupa untuk si gramnya diganti ke miligram. 1 gram berapa miligram? Jadi ini berapa? Berapa miligram? 25 gram? 25.000. 25.000. 25.000 miligram per 7,5 liter dari larutan. Berarti sekian ppm. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya ppm ingat aja part per million berarti itu perbandingannya jauh banget. Jadi ingat aja miligram terhadap liter. Jadi jangan sampai gram ya. Jadi selalu miligram terhadap volume larutannya dalam liter. Oke, nah itu ppm. Kemudian ada lagi, nah ini yang paling sering ketemu di laboratorium atau di setiap hitungan adalah molaritas. Ini menang pindah. Oke. Nah, molaritas. Nah, ingat molaritas. Molaritas. Nah, ini kalau yang pakai R, molaritas ini dia menyatakannya mol dalam 1 liter. Nah, jadi jangan sampai bingung lagi kalian molaritas sama molaritas. Nah, kita molaritasnya dulu. Kalau molaritas biasanya M-nya tuh gede. Jadi kalau misalnya ada di satu larutan di lab misalnya tuh gitu, ada ini 1 M. Nah, ini adalah 1 molaritas atau misalnya 0,2 M. M-nya gede. Nah, ini menyatakan ada 0,2 mol suatu larutan tersebut. Misalnya ini larutan A, berarti ada 0,2 mol A di dalam 1 liter larutannya. Itu. Nah, ini sama kayak ini ada disebut dengan molaritas. Nah, sekarang misalnya diketahui contoh bawah nih kita kehitungannya langsung. Berapa sih gram kalium dikromat yang dibutuhkan nih untuk bikin 250 ml larutan dengan konsentrasi 2, ini kok bukan 1 liter ya. Ini volume larutan. Tapi dalam liter. Nanti malah ketukar sama yang di atas ya. Oke. Volumenya kita tahu. Nah, ini volumenya adalah 250 mili. Kemudian di sini molaritasnya adalah 2,16 molaritas. Yang ditanyakan adalah berapa sih massa yang dibutuhkannya. Nah, ini biasanya di praktikum kayak gitu tah. Kita mau bikin suatu larutan sekian molar, sekian volume. Nah, kalian harus nimbang si zatnya ini berapa gram. Ini biasanya kalau udah pada praktikum udah hatam nih bikin-bikin begini. Jadi gimana caranya? Cari molnya dulu. Oke, cari molnya dulu. Gimana cara nyari molnya? Tas dikali liter. liter. Oke, Dikali liter. bentar. Gimana nyari molnya? Molaritas dikali volume. Molaritas dikali volume. Oke, jangan lupa molaritas adalah mol per volume. Volumenya dalam liter. Nah, dikali dengan berapa volumenya? 250 mili. 250 mili itu berapa liter? 0,25. 0,25. Oke, kalau misalnya bingung, nah ini ingat lagi sama yang si awal itu kita konversi ya. Kita ganti jadi 1 liter itu adalah 1000 mililiter. Nah, jadi ini milinya kita coret, liternya kita coret, dapatlah sekian mol. Berapa mol? 0,54. Oke, 0,54 mol. Nah, udah dapat molnya. Sekarang, MR-nya yang belum diketahui. MR-nya adalah 294,2 gram per mol. Oke. Nah, ini ada MR-nya. Berarti buat nyari berapa massa yang harus kita timbangnya, gimana cara nyarinya? Mol dikali Kali MR. MR. Oke, berarti mol dikali
294,2 gram per mol. Berarti lagi. Jadi berapa gram yang harus kita timbang? 158,87 gram. 0,87. Nah, berarti ini yang kita harus timbang. Jadi udah harus hatam ya. Ini jangan sampai kalian nggak tahu gimana caranya buat bikin larutan. Nah, ini dipakai sangat dipakai ketika kalian di praktikum. Jadi kalian harus bisa nih, kalau diketahui berapa molaritasnya, volumenya kita mau tahu, terus berapa sih yang harus kita timbang. Nah, ini caranya kayak gini. Jadi kalian selalu bertemu dengan mol, bertemu dengan mr. Nah, ini jangan sampai lupa dengan si segitiga mol itu ya, ke bawah-bawah. Oke, nah yang satunya lagi sekarang adalah temennya, itu molalitas. Kalau molalitas, ini saya salah ngetik ya, ini kalian nanti tolong takutnya kalian malah menulisnya ini. Ini molalitas. Biasanya dinyatakannya M-nya tuh kecil. Nah, kalau molalitas molal, nah ini menyatakan molnya tapi dalam kilogram pelarut. Jadi bukan, kalau molaritas kan dalam 1 liter larutan. Nah, kalau ini dalam kilogram pelarut. Jadi itu harus dalam bentuk kilogram. Kalau yang tadi itu biasanya pakai volume, jadi pakai liter. Nah, ini kita contoh langsung ke hitungan. Berapa sih molalitas yang diketahui yang di suatu larutan? Kalau misalnya ada 20 gram NaOH, dilarutkannya dalam 250 gram air. Nah, berarti molaritas NaOH-nya berapa? Gimana cara nyarinya? Cari mol NaOH dulu. Mol NaOH. Mol NaOH berapa? 20 gram dibagi 40. Mol NaOH itu adalah 20 gram dibagi 40 gram per mol. Gram per mol. Berarti berapa mol? 0,5. 0,5 mol. Nah, kita udah dapat molnya. Yang ditanya adalah molalitas dari NaOH. Nah, kita balik lagi ke rumus yang ini. Mol yang terlarutnya udah dapat 0,5 mol. Dibagi masanya dalam kilogram. Nah, di sini masanya 250 gram. Berarti berapa masanya dalam kilogram? 0,25 0,25 kilogram. Berarti berapa molalitas NaOH? 2 mol. Nah, jangan lupa ketika nulis molalitas, M-nya itu harus kecil ya. Walaupun misalnya kalian nulisnya segede gaban. Nah ini kan M kecil. Jadi kalau misalnya molaritas, M-nya tuh gede. Jadi kalian harus bisa membedakan M yang kecil yang gimana, M gede yang mana. Kalau misalnya kalian sampai bingung gimana huruf kapital M, kalian buka aja Word ya, di situ bisa cek M kecil tuh kayak gimana. Jadi jangan sampai kalian ditanya molalitas, kalian tulisnya 2M. Nah, M-nya gede gini. Nah, ini saya salahin ya, satuannya beda, judulnya beda ya. Jadi jangan sampai kalian ketukar. Kalau molalitas tuh M-nya kecil, molaritas tuh M-nya yang gede. Gitu. Nah, itu tentang si larutan, tentang si konsentrasi. Sebelum kita lanjut gimana larutannya. Nah, ada yang masih bingung tentang perhitungan konsentrasi atau larutan ya? Praktikumnya udah berapa kali ya kimia dasar? Sekarang semuanya. Sudah semua. Udah selesai. Sudah selesai. Sudah. Wow. Sudah ya. Ada yang masih belum bisa ngapa-ngapain selama, jangan sampai ya. Kalian tetap pada kerjain semua kan praktikumnya ya. Jangan melibatkan partner. Ini masing-masing atau berdua ya praktikumnya? Berdua. Berdua. Kerja semua ya, jangan kerja sama namanya ya, bukan kerja saya. Jadi kalian harus dibiasakan. Nah, kebetulan di teknik kimia ini intermezzo dulu ya. Jadi di teknik kimia ini sampai kalian nanti akhir selalu berpasangan, selalu berpartner sampai bikin si skripsi buat nanti kalian lulus itu juga berdua. Jadi kenapa di praktikum dimulai dari semester awal ini kalian sudah dilibatkan untuk berdua, berpartner gitu ya, setiap praktikum berdua, karena buat bisa menjalin kerjasama. Gimana sih caranya kalian melatih kerjasama dengan orang lain gitu, karena nih mungkin kalian juga udah banyak yang kerja ya. Jadi kalau misalnya di dunia kerja juga kalian udah tahu sendiri, nah gimana caranya
kita nggak mungkin kerja sendirian kecuali misalnya kalian usaha ya, misalnya usaha kalian misalnya jualin apa, kalian kerja sendiri, nah itu mah gimana kalian suka-suka gitu. Tapi kan ketika ketemu di satu pabrik, suatu mungkin perusahaan atau suatu laboratorium, kalian nggak mungkin kerjanya sendirian. Pasti ada partnernya atau misalnya ada kerja dengan Setim. orang lain gitu, ada timnya. Jadi gimana sih caranya kalian bisa buat saling kerjasama, saling bisa bagi manajemen untuk pekerjaannya. Nah itu kita latih dari awal gitu. Mungkin kalau misalnya yang reguler pagi itu mereka harus lebih giat karena mereka belum punya pengalaman nih sebenarnya aktualnya di lapangan nanti, di tempat kerja nanti gimana sih cara kerja sama yang baiknya. Nah tapi kan ketika kalian diuntungkannya ketika udah bekerja adalah udah mulai terbiasa tuh kerja sama ya. Jadi jangan kaget ketika nanti sampai akhir di apa namanya di perkuliahan ini gitu. Karena kalaupun misalnya kalian, Bu saya nggak mau berpartner ya silakan aja ya. Cuman kalau mengerjakan skripsi sendirian itu ya ampun berat ya. Jadi berdua aja tuh berat, masa kalian mau sendirian. Jadi kalian pasti sampai berdua sampai akhir gitu ya. Tapi pasti beda-beda. Itu, nah itu intermezzo sedikitnya. Oke, kita balik lagi. Berarti ini udah cincai banget lah. Gampang Cincai. banget nah. Udah pembuatan dan pengenceran larutan ini gampang. Nah, sekarang nih gimana caranya buat larutan 0,5 molaritas M-nya gede, AgNO3 sebanyak 500 mili. Dicoba ya, saya mau tanya sama yang jarang ngomong. Siapa ya? Hadir Bambang. Hadir, Bu. Hadir. Nah, ini gimana caranya bikinnya Bambang? Iya, ramai sekali ya. Loh hilang. Gimana Bambang cara bikin larutannya? Oh, cobalah kita gantilah. Verina hadir, coba silakan dibantu Bambangnya. Hadir, Bu. Oke, gimana cara bikin larutannya? Ini kayaknya harusnya udah bisa ya. Gimana coba cara bikinnya? Caranya nyari molnya dulu. Terus 0,5 dikali kan itu mili jadi liter. Oke, cari Dikali mol. 0,5. Molnya 0,25. Terus dia udah dapat mol. Terus dicari masanya. Cari masanya. Oke, Mol cari dikali masanya. MR AgNO3. Nah, kalau udah dapat masanya diapain lagi? Dibuat larutan. Gimana Gimana maksudnya, Bu? cara? Iya, gimana caranya bikin larutannya? Oh, nimbang Mm-mm. gitu. Nimbang. Bang. Terus dilarutin ke labu ukur. Labu 500 ukur. Oke. Terus airnya sampai segimana airnya? sampai tanda batas labunya. Oke, kalau udah sampai tanda lagi larutannya, Dihomogenkan. gimana cara dihomogenkannya? Gitu dibolak-balik pokoknya, Bu. Bolak-balik, Dikocok. Iya. diaduk. Oh, kalau pakai labu Homogen. mah kan gitu, Bu. Iya itu aduk, tapi cara dihomogenkannya tuh di apa namanya? Biasanya kalian muter ke sana gitu kan Iya ya. gitu. Iya. Nah, itu kita dihomogenkan atau kita larutkan sebenarnya si AgNO3-nya. Benar ya, berarti praktikumnya ngerjain ya. Ya, Bu. Oke, contohnya kayak gini ya. Ketika kalian udah muncul, nah, jadi ketika udah dapet si masanya yang udah kita hitung tadi, nah, kalau misalnya bikin larutannya, kalian tinggal mudahnya pakai labu ukur. Jadi tinggal pakai aja. Misalnya kalau 500 mili ya udah pakainya yang 500 mili. Kalau misalnya 1000 ya udah pakai yang 1000 gitu kan. Nah, tinggal nanti pakai yang si tanda batas atau meniskus. Nah, nanti kalian tinggal di homogen. Kayaknya udah pada gampang ya bikin larutan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya itu kan dalam bentuk gram ya. Jadi kita nimbang. Sekarang gimana caranya kalau kita bikin larutan tapi dari larutan? Nah,
Ini dikenal dengan satu yang disebut dengan pengenceran. Nah, ini jangan sampai bingung lagi. Jadi ini kayaknya udah nggak akan mungkin bingung karena di praktikum udah dipakai ya. Nah, jadi kalau misalnya ada satu larutan, misalnya kayak tadi ini HCl, misalnya tuh HCl-nya 20% deh gitu. Nah, terus kita mau bikin dibutuhinnya itu adalah HCl 5%. Nah, ini misalnya tuh kita dibutuhinnya 20 mili misalkan tuh gitu. Nah, kita encerkan gitu. Berapa sih HCl yang ini yang dibutuhinnya berapa mili untuk bikin si 200 deh, ini jangan 20, 200 mili misalnya gitu. Nah, ini biasa yang kasus-kasus yang selalu kita temukan di praktikum atau misalnya di laboratorium. Jadi bukan cuma membuat larutan dari yang masak, jadi yang dalam bentuk padat yang kita timbang terus kita larutkan. Nah, ada juga yang kita harus ngambil dari larutan lain dengan konsentrasi yang lain. Nah, salah satu yang bisa kita pakai adalah prosedur pengenceran dengan menggunakan M1V1. M2 yang gede menyatakan konsentrasi dalam bentuk molar, I-nya itu adalah volumenya. Nah, volume larutannya itu enggak, kalau dalam perhitungan ini, misalnya Bu, apakah harus dalam mili, apakah harus dalam liter, itu tidak ada tidak harus mili, tidak harus liter, yang penting sama. Ini ada kata sama dengan, artinya harus setara yang kiri dan yang kanan. Jadi kalau misalnya yang di kiri ini molaritas, terus mili misalnya gitu. Yang kanan juga nanti jawabannya akan dalam mili juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai liter, boleh nggak? Boleh, silahkan gitu. Karena molaritasnya ini adalah mol per liter misalnya gitu. Cuma nanti kan karena ini adalah perbandingan, jadi kalau istilah Sunda tuh ya bolak-balik dekok, jadi sama aja. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai mili silahkan, mau pakai volume, pakai liter silahkan gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Kita ketemu sama si HCl. Kita punya 0,5 molaritas yang ditanya ya. Kita punya di HCl itu di laboratorium itu adalah 7,26 molaritas dari HCl. Sedangkan yang kita mau buat adalah 250 HCl dengan konsentrasi 0,5 molar. Nah, ini gimana cara buat larutannya? Oke, kita coba. Jasmine hadir. Hadir, Bu. Hadir, gimana coba? Kita ceritakan gimana caranya bikin larutan dari 7,26 molaritas HCl. Gak apa-apa, nggak dihitung juga konsepannya aja. Ngelag ibu, iya otak punya astagfirullah. Astagfirullah. Acan jangan ngelag. Di refresh dulu. Coba kita minta bantuan sama Azah Wada. Azah. Ya, oke. Azah Wada. Bambang we Bu, Bambang Bu. Oh, sok atuh Bambang lah. Tadi kan terjadi Bambang. Sok gimana ya? Dihitung dulu Bu pakai rumus yang tadi Bu. Oke, dihitung dulu. Buat dapetin apa? Pakai hitung yang tadi. Volumenya. 1M1, V2, M2. Oke, dapatlah ceritanya. Volume apa yang didapat dari sini? HCl dengan konsentrasi 7,26 molar. Oke. Kita dapat volume HCl yang 7,26 molar. Nah, terus diapain lagi? Setelah udah dapat misalnya sekian mili lah ini. Diapain lagi buat bikin larutannya? Coba menghilang. Dipipet Bu. Oke, dipipet. Terus gimana? Udah dipipet, dibuang? Masukin kemana pipet? Di dalam aku 250. Kemudian jadi kita tetap. Nah, ini ya Allah jelek ya gambar silabunya. Ntar saya ganti lagi. Iya, tetap jelek lah. Udahlah, itu ceritanya labu ya. Jadi udah dapet nih volume HCl 7,26-nya. Masukin ke sini. Terus ditambahin apa lagi? Aquades sampai Aquades Bu, Dengeria. Aquades. Kenapa harus Aquades? Aquades itu apa?
Air suling. Air suling. Air suling itu Air apa? bebas oksigen. Oke. Nah, ini kenapa kita pakainya larutan Aquades di di laboratorium mungkin atau di lab? Ya, laboratorium tuh lab ya, atau misalnya di lab ya Aquades kita pengenceran. Oke. Nah, kenapa pakai Aquades? Karena kita nggak pakai air keran, karena kita mau meminimalisir Logam ya. kotoran, betul. Atau misalnya yang komponen-komponen lain kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya di keran, apalagi keran lab di Unjani khususnya ya, itu kadang kalian normal-normal aja selama praktikum kerannya, atau tiba-tiba pernah menemukan keran berwarna yang lain. Jadi kadang FIB biru, Bu. ya. keran biru. Kerannya apa airnya? Airnya kuning. Jet, ibu itu keran biru. Keran biru. Keran biru yang kayak gimana kan? Ke bawah. Oh, itu Oh. keran yang kayak itu memang keran yang tidak sangat bersahabat ya. Jadi bisa kemana-mana muncrat keran yang kayak gitu. Nah, itu kalau di lab itu kadang mungkin si airnya tuh kalau lagi hujan tiba-tiba kotor lah misalnya, atau keruh lah. Nah, minimalisir jangan sampai kita pakai air-air yang kayak gitu, makanya dipakailah air-air yang dengan bebas kotoran atau bebas pengotor. Nah, biasanya kita produksi dari si air Aquades ini gitu ya, atau biasanya kalau di lab tuh pakai RO, pakai reverse osmosis kalau nggak salah. Ya. Gitu. Nah, kalian tambahin aqua sampai sama kayak tadi, sampai meniskus tadi, terus sama dibolak-balik ya, atau dihomogenkan sampai dia larut. Nah, tapi ada beberapa atau ada satu komponen yang itu tuh harus air dulu apa komponennya dulu. Nah, si HCl ini sebenarnya boleh HCl-nya dulu atau harus iya. dulu? Air dulu. Air dulu, Bu. Air dulu. Air dulu apa HCl dulu? Air dulu. Ini larutan apa misalnya itu gitu, jangan sampai ceroboh kalian asal pakai gitu ya, asal masukin dulu udahlah air dulu lah gitu, terus tahu-tahu nantinya jujus aja ya, kita hindari yang seperti itu ya. Kayak itu tentang bikin larutan, ya udah pada pinter ya bikin larutan. Nah, sekarang ini agak susah, masih ada 10 menit lah, kita ke analisis gravimetri. Ada yang pernah dengar istilah ini? Kadar air. Abu. Kadar abu. Kadar abu. Kalau dari kadar abu itu tuh dapetin apa abu? Persen. Persen. Iya. Masa ya, abu tuh dia bentukannya padat, maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya si analisis gravimetri biasanya memang iya pakainya ujungnya pakai yang sih kita pakai abu atau nggak pakai oven ujungnya abu, karena buat ngitung berapa sih masanya. Nah, jadi ke analisis gravimetri ini dia kita analisa, tapi dia kita pakainya dengan ngukur masanya gitu. Nah, ini kita langsung ke contoh aja. Misalnya nih ada satu sampel. Sampelnya ini punya 0,56 gram. Dia mengandung ion klorida. Nah, kemudian tidak diketahui tuh si ionnya tuh logamnya tuh logam apa. Dilarutkanlah di dalam air dan direaksikanlah dengan AgNO3 secara berlebih. Nah, kalau misalnya ternyata terbentuklah endapan AgCl sebanyak segini. Nah, berarti kita tuh tahu. Nah, jadi nih biar kalian gak pusing ya. Jadi ini ceritanya kita tuh punya padatan. Nah, ini kita punya padatan, dia ngandung Cl, tapi kita nggak tahu si Cl-nya tuh berapa. Pokoknya kita padatannya tuh 0,5662 gram. Nah, ini jumlah padatannya. Kita nggak tahu berapa Cl awal tuh nggak tahu. Jadi cuman punya sampel masanya si 0,56 gram
dia ngandung Cl. Nah, kita tuh pengen tahu berapa sih sebenarnya jumlah Cl di awal. Nah, maka kita reaksikanlah ini dengan si AgNO3. Jadi ini ditambah dengan AgNO3. Nah, ketika ditambahkan dengan AgNO3, maka terbentuklah ada endapan AgCl. Nah, dari endapan AgCl ini terbentuk ternyata dia jadinya 1,0882 gram. Terbentuk si endapannya ini. Yang ditanya, dari data ini kita bisa tahu berapa sih Cl yang ada di masa awal. Nah, ini biasanya yang paling gampang, yang paling ahli atau yang sudah biasa menghitung ini biasanya yang bekerja di laboratorium. Atau yang kemarin, bentar, kimia dasar ada analisis gravimetrik nggak ya? Atau enggak ada? Nggak ada. Ya udah, jadi kita di sini aja. Secara teoritis ya, nanti kalian cobain aja. Nah, ini jadi gimana caranya buat dapetin? Ada yang punya ide? Pernah kepikiran? Cari masa Cl-nya dulu, bukan. Oke, berapa persen massa? Gimana awalnya tadi? Pertama kali kita ngapain dulu? Nah, biar kebaca. Mana tadi hilang kembali? Tadi yang jawab siapa? Ngapain dulu kita? Ahli-ahli. Cl. Yang kedengarannya nya doang tadi. Dari cari masa Cl-nya dulu, Bu. Cari massa Cl-nya dulu dari AgCl. massa Cl dari AgCl. Cl. Gimana cara nyarinya? Mol lagi. Massa Cl dari AgCl. Nah, caranya gimana? Kita punya AgCl-nya itu tuh 1,0882 gram. Yang ditanya berapa Cl-nya? Iya. Nah, gimana dong? Kita punyanya satu kesatuan AgCl. Yang ditanya itu adalah si Cl-nya sebenarnya berapa dari sini. Nah, gimana caranya? Ada yang punya ide? Coba ahli-ahli labnya. Perbandingan MR bisa. Betul, Ion, C. pakai perbandingan Benar ya? MR. Nah, yang kita tanya adalah si Cl. Bukan kita tanya, yang si soal nanya, ini adalah yang ditanya adalah Cl-nya. Berarti kalian harus cari ArCl, kemudian dibandingkan dengan si AR dari MR dari Cl. Nah, dapatlah berarti si Cl-nya sekian persen. Berarti persen Cl dalam, ini persen Cl dalam AgCl. Nah, tinggal masukin aja. Cl itu MR-nya adalah 35,4 berapa ya? 35, berapa ya? 35,5. Terus MR AgCl 143,5. Nah berarti berapa persen Cl-nya? Ada berapa persen? 24,74%, Bu. Nah ternyata ada 24,74% di AgCl. Nah, yang ditanyakan tadi adalah, yang awalnya itu adalah massa Cl-nya. Nah, kita tahu ini ada 24,74% dari 1,08. Berarti berapa massa Cl-nya di sini? Tinggal 24,74% ini dikali dengan massa yang tadi 1,0882 gram. Maka Cl-nya di sini berapa gram? 0,26. Nah, berarti ternyata ada 0,26 gram si Cl di dalam endapan yang terbentuk. Nah, sekarang kita harus cari massa Cl-nya. Nah, caranya gimana? Kita cari massa Cl-nya dulu. Nah, caranya adalah 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 kita cari
tuh kita mau tanya berapa sih persen massa CL di dalam senyawa awal. Nah, karena yang 24% ini dia persen CL-nya tapi dalam endapan NaCl. Nah, caranya sama aja. Kita tinggal berarti mencen CL dari endapan awal ya. Nah, kita punya masanya itu adalah 0,26 gram. 0,26 gram. Nah, karena kita mau cari berapa persen CL-nya, tinggal dibandingkan dengan yang total. Totalnya itu tadi yang si sampel awal. Sampel awalnya adalah 0,5662 gram kali 100%. Berarti di dalam si endapan awal tadi atau si sampel tadi kita dapat berapa persen berarti CL-nya? 47,5%. 45,9. Ada yang 46, ada yang 47, ada yang 45. 45,92. Kalkulatornya beda-beda. 5,92. 45. Oke, 45,92%. Nah, gitu. Jadi di sini tuh ada 45, iya bener ya, 92%. Gitu. Jadi ada 45,92% si CL di dalam endapan awal. Jadi kalau misalnya gravimetrik ini karena dia berdasarkan massa, jadi kita bisa dapetin suatu zat atau suatu sampel dari berdasarkan yang si massa tadi. Nah, atau misalnya ini salah contoh yang lain ya, analisis yang gravimetri yang biasa dipakai. Misalnya nih, kita mau tahu berapa jumlah gula misalnya gitu ya. Kita kan nggak tahu ada berapa gula di dalam larutan, misalnya di larutan A gitu. Nah, kita tahu misalnya di si larutan ini ada campuran komponen A, komponen B, misalnya gitu. Terus kita mau nyari larutan gula. Berapa larutan gula? Kita mau nyari massa gula. Nah, biasanya buat bisa mencari massa gula, itu salah satunya kalau dari campuran, dari komponen-komponen yang banyak, itu dengan menggunakan analisis gravimetri. Jadi kita bisa reaksikan atau kita larutkan dengan yang bisa mengikat si gula tadi. Misalnya nih ya, kayak gitu contohnya. Nah, ini juga sama si AgNO3. Kita kenapa reaksikan dengan AgNO3? Nah, karena biar nanti si larutan si endapan CL-nya ini, malah dihapus ya. Si CL-nya ini, dia bisa nempel sama si AgNO3. Jadi nanti ketika ada Ag plus sama NO3 min, kemudian di sini ada si Cl min. Nah, ada ion-ion Cl min misalnya. Nah, ini dia nyampur sama si Ag, makanya terbentuklah endapan AgCl. Nah, inilah kenapa kita bisa dapetin si Cl-nya dari endapan yang dihasilkan gitu. Nah, ini salah satu contoh penggunaan dari analisis gravimetri. Nah, mungkin nanti si analisis gravimetri ini bisa kalian pakai misalnya itu gitu untuk di penelitian, atau mungkin nanti ada praktikum-praktikum yang memang menggunakan analisis gravimetri. Oke, nah sebenarnya masih ada titrasi asam basa, tapi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya aja karena sudah 1 jam. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Oke, saya hutang 1 video ya, jadi nanti mungkin videonya akan lanjutan dari sini. Jadi nanti mungkin yang titrasi asam basa sama materi yang lanjutnya itu akan saya record videonya dan akan dimasukkan ke si pertemuan 6 kok pertemuan 6 ya, ini kita pertemuan keberapa ya? 10 kita. Kita udah 10 ya. Nggak kerasa sebentar lagi. Kita cuma sampai 15. Nah ini kan pertemuan 10 ya. Nah nanti saya akan input ke yang pertemuan 9 ya si link videonya. Atau mungkin saya tidak akan masukkan ke LMS, atau bisa juga nanti saya kirim secara by WhatsApp gitu ya. Jadi lanjutan dari sini. Jadi kita tidak akan kenapa saya memilih kita nge-shoot video, biar nanti saya tidak harus mencari jadwal lain buat mengganti. Jadi udah kita pakai video aja. Jadi tidak ada hutang kelas gitu ya. Oke, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Untuk materi ini Bu, boleh dikirim Bu? Oke, yang mau dikirim yang ini atau yang mentahannya? Kayaknya pasti pada memilihnya yang dicoret-coret. Iya. Mahasiswa zaman sekarang. Takut lupa biasa, Ibu. Mahasiswa zaman sekarang tuh pada males nyatet. Padahal kalian tuh dari tadi bisa nyatet. Nyatet.
Iya, astagfirullahaladzim kok tahu. Iya, saya juga pernah mahasiswa ya. Jadi kalau bisa ada yang sudah ada catatannya, kenapa harus mikir lagi buat nyatet lagi gitu ya. Oke, ini jangan lupa. Kan ini nanti saya akan kirim, tapi tolong untuk dicek lagi. Jadi kalau misalnya yang tadi ini ada yang masih nge-like, nah tadi nanti coba jangan nge-like lagi. Jadi kalian, mungkin yang ketahuannya satu ya, tapi mungkin yang nge-like-nya banyak. Nanti di refresh lagi ya. Ini saya nggak Like hapus sih fokus. catatan-catatannya, jadi nanti silakan buat diulangi lagi gitu ya hitungannya dan lain sebagainya. Nah, Baik. saya mau kasih tips sebenarnya ini di luar perkuliahan, jadi ini yang selalu saya lakukan. Karena sistem kebut semalam itu kalau untuk ujian itu mungkin kadang efektif, tapi kadang juga tidak efektif. Nah, salah satu cara tips dalam belajar ini mungkin beda-beda karena setiap orang punya apa ya namanya punya gaya belajar sendiri, belajar masing-masing yang cocok di setiap pribadi masing-masing itu beda-beda. Ada yang belajarnya tuh suka menyendiri di dalam kamar, dalam keheningan, terus kayak semedi, ada yang kayak gitu. Ada yang belajarnya harus teriak-teriak di dalam kamar, dilafalkan, ada yang seperti itu. Atau misalnya ada yang dia mendengarkan, jadi dia bisa belajar ketika orang lain menjelaskan, misalnya gitu. Nah, kan setiap orang punya tipikal belajar yang beda-beda. Nah, mungkin ini sebenarnya telat ya. Ini kalian kuliah harusnya tuh dipraktikannya di setiap kalian sebelumnya sekolah-sekolah. Jadi Oh, kalian harus bisa menemukan tipe belajar mana sih yang sebenarnya cocok buat kalian. Karena nggak setiap orang itu sama. Misalnya ini contoh ya, ini dari sekian belas mahasiswa, saya mungkin ada yang langsung masuk ketika mendengarkan, apalagi by online seperti ini, ada yang mungkin dia harus nge-review dulu sama dulu di dalam kamar, ada yang betul. mungkin dia harus belajar lagi ngulang sama teman-temannya, nah itu beda-beda. Nah tapi saya mau kasih tips supaya kalian tidak kebut semalam. Jadi kalau saya maksimalkan pertemuan setiap minggunya. Jadi misalnya nih ketika kita lagi belajar minggu ini tentang larutan. Nah ketika di pertemuan sekarang, ketika kita belajar 1 jam atau mungkin at least 2 jam atau 3 jam kalian fokus buat latihannya, misalnya gitu, latihan-latihan yang di guru omongin. Atau misalnya saya cuma 1 jam nih, ketika offline zoomnya ketika off kalian review lagi, kalian kerjakan lagi, kalian fokuskan lagi di materi ini, materi yang minggu ini. Oke, nah minggu depan kalian fokus lagi di minggu depan. Jadi ketika nanti kalian kan yang ngerti catatan tuh kan kalian sendiri ya yang ngerti catatan kalian. Nah, kebanyakan kalau di yang reguler pagi saya nggak ngerti yang ekstensi ya. Nah, kalau reguler pagi misalnya nih si Anu nyatet pertemuan ini, Anu nyatet pertemuan ini. Nah, ketika ujian itu catatannya berwarna-warni. Ada yang motokopi dari si A, motokopi dari si B. Padahal belum tentu kalian itu bisa paham dengan catatan orang lain. Mungkin ada orang yang nyatetnya tuh rapi banget jadi bisa kalian paham. Ada yang walaupun catatannya rapi nggak paham-paham. Nah, makanya kalian fokuskan, kalian bikin catatan kalian sendiri. Jadi kalian nulis nih latihannya. Terus kalau misalnya emang lupa, kalian catat aja kasih note ini caranya ngambilnya dari sini. Misalnya ini rumusnya ngambil dari sini. Nah, setiap minggu kalian kayak gitu. Jadi ketika ujian kalian perlu belajar sebenarnya. Sebelum ujian itu kalian cuma tinggal buka catatan-catatan kalian aja. Jadi nanti kalian akan ingat sendiri. Jadi tidak memaksa otak kalian untuk mengingat 6 pertemuan di dalam satu malam, tapi kalian cuma tinggal nge-review, oh ini caranya kayak gini, oh ini caranya kayak gini. Jadi tinggal kalian bolak-balik dibuka-buka aja gitu ya. Jadi makanya kenapa saya selalu bawel, kalian coba lagi ya, hitung lagi, kalian coba lagi ya, hitung lagi, karena itu akan jauh lebih efektif ketika kalian fokus setiap minggu pertemuan dibandingkan kalian dalam kebut semalam. Udah kebut semalam nggak mungkin ujiannya satu hari itu satu ya. Kalian ujiannya satu hari satu apa dua ya? Satu, Bu. Satu ya. Kalau reguler pagi itu bisa dua. Jadi untungnya satu ya. Kalian bisa lebih fokuskan gitu. Nah itu intermezzo ya. Jadi kenapa saya selalu bawel gitu, entah itu ke kelas yang ekstensi murni, entah itu ke yang lanjutan yang udah D3 ya, udah punya pengalaman kuliah gitu. Untuk ayo latihan karena khususnya materi kimia dasar, apalagi neraca massa yang saya ajar di semester ini itu nggak teori ya. Saya tidak akan bertanya gimana caranya buat larutan misalnya gitu. Enggak, saya fokus ke gimana hitungannya buat dapetin larutannya. Jadi kalian harus ke banyak
hitungannya, jadi tidak akan banyak secara teori. Makanya kenapa saya selalu bawel, ayo latihan, kalian kerjain lagi, ayo kerjain lagi. Karena yang bisa itu, kalau kalian bisa tuh nggak akan merugikan diri kalian sendiri gitu, malah bikin manfaat di kemudian hari. Nah itu ya nasihat dari saya. Tuh. Makasih Bu. Jujur kita agak kesulitan sebenarnya Bu yang ekstensi ini. Ya buat Kesulitan diskusinya apa? kan soalnya kan nggak ada meet ketemu juga kan. Terus materinya kan full online atau PPT. Terus kita udah bikin drive buat semua PPT-nya juga gitu. Nah itu si drive itu jangan cuma dikumpulin ya, karena kadang tuh Dicatat. pengalaman kayak gitu. Iya. Saya juga kayak Betul, gitu Bu. karena kemarin waktu studi lanjut juga full online, saya generasi corona ya, kuliah sampai wisuda pun saya by laptop, jadi agak nggak seru sebenarnya. Nah jadi kayak gitu pasti kita kumpulin pakai drive, kita kumpulin ada pertemuan satu masukin semua ke drive. Nah atau enggak misalnya karena online, jadi saya selalu akalin saya record, jadi saya record videonya, jadi walaupun misalnya munafik ya, pasti kadang ketika Zoom tuh ada yang sambil ngantuk, ada yang sambil ketiduran. Saya juga pernah sambil ketiduran. Saya record tuh kamera si laptopnya, terus nanti saya review lagi setelahnya. Tapi terkadang kalau misalnya kita niatkan buat nge-review di luar jam, ya misalnya record aja nanti besok. Nah, besok kita review misalnya gitu, dibuka lagi. Sampai mau UTS, sampai mau UAS, itu video belum saya buka-buka. Gitu. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi pengalaman saya udah saya berpengalaman dengan online, jadi saya tahu ini kalian walaupun nge-record juga belum tentu akan dibuka. Nah malah yang tahun kemarin, ini saya sambil curhat sebentar ya. Jadi tahun kemarin itu saya nggak masuk mata kuliah, saya nggak masuk satu pertemuan, saya buatkan video perkuliahan, terus di akhir itu saya jelaskan soal. Jadi saya jelaskan soal, terus saya buat tugas. Jadi silakan gitu di video itu, ini tugasnya nanti dikumpulkan di minggu depan misalnya gitu ya. Tugasnya gini. Dan ternyata di minggu depan tuh tidak ada satu orang pun yang mengumpulkan. Saya bingung kok nggak ada, saya tungguin gitu ya. Misalnya karena batasnya sampai hari Selasa waktu itu. Jadi sampai batas waktu hari Selasa, kayaknya mungkin Sabtu Minggu dikerjakan. Oke, Sabtu ditungguin tidak ada, Minggu ditungguin tidak ada yang masuk, Senin tidak ada yang masuk, sampai Selasa mau kuliah lagi tuh tidak ada yang masuk. Sampai akhirnya saya chat. Ini kok tidak ada yang mengumpulkan tugas, kok semuanya pada kaget. Oh, gua ada tugas. Nah, berarti video saya tidak dibuka ya. Makanya jangan mengide-ide buat nge-record atau apa. Jadi saya harap walaupun misalnya saya mengirimkan video, itu bukan berarti cuman untuk membayar hutang saya, hutang kewajiban saya buat ngajarin kalian. Misalnya jadi saya hutang satu pertemuan, saya udah bayar, udah aja. Nah enggak ya, jadi itu effort saya harus nge-record, saya buat ini angle kameranya, saya bikin catatannya dan lain sebagainya. Jadi kalian tetap dibuka. Jadi itu tuh buat mempermudah kalian buat belajar sebenarnya, biar kalian kalau misalnya kayak gini nih secara live gini, mungkin kalian ketinggalan bahas soal. Nah, mungkin kalau misalnya mau di-review lagi, paling minta Bu maaf tadi ketinggalan misalnya gitu kan, nggak mungkin saya jelasin dari awal lagi kan misalnya gitu. Iya. Nah tapi kan kalau dalam berupa video kalian bisa rewind, ayo ini lupa balikin lagi, balikin lagi gitu. Jadi kalau misalnya online bisa diakalinnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian punya aplikasi buat record, silakan di record, tapi tetap balik lagi kalian buat lagi catatan, kalian harus bisa catatan sendiri gitu. Intinya mah kalian harus ngerjain sendiri, karena biar kebiasa, ini tuh ngitungnya dari sini. Jadi saya harap nih ada 10 soal mungkin lebih misalnya hari ini. Nah dari 10 ini satu tuh kalian paham gitu, kalian coba hitung lagi gitu ya. Jadi jangan sampai tuh kalian tuh useless, jadinya cuman kuliah sekedar masuk, sekedar absen, tapi tidak ada yang kalian masuk ke otak kalian gitu. Misalnya kalian kuliah tapi sambil asik scroll TikTok misalnya gitu. Mata Najwa misalnya gitu, di antara 17 orang ini pasti ada yang sambil scroll TikTok, ada yang sambil tidur, ada yang sambil makan, ada yang sambil di pasar mungkin ya, sambil jualan sayur, gak ada ya, atau ada yang sambil kerja. Nah jadi apapun kesibukannya, sambil kerja Bu. Sambil kerja ya. Oh sambil malam ya kalian shiftnya. Ada yang shift, ada ya apalagi sambil kerja ya, kayaknya tuh udah di onlinein aja lah, yang penting saya kemana gitu ya. Nah jadi
saya tidak mewajibkan kalian harus standby full depan laptop. Sebenarnya saya paham gitu ya, kalau misalnya ada yang sambil ngapain ya silahkan gitu. Kadang saya juga nggak ngaktifin kamera, saya sambil gendong anak lah, sambil apa gitu kan, ngajarnya gitu. Nah cuman apapun kesibukannya, walaupun saya udah memberikan toleransi seperti itu, saya harap kalian tetap untuk belajar lagi. Saya belum tahu nanti hasil UTS-nya kayak gimana ya, saya harap bagus-bagus karena belum Amin. sempat untuk revisi. Nah ini nanti kalau untuk online, biasanya untuk kelas ekstensi saya akan berikan nanti satu link. Jadi satu link itu khusus untuk isinya berkas-berkas kalian, ujiannya, berkas ujian, berkas tugas yang sudah saya koreksi. Jadi kalian nanti bisa cek sendiri, ini salah, misalnya ini pekerjaan saya, ini benar, kok teman saya salah, yang ini benar. Nah ini kalian bisa jadi bahan untuk protes. Nah nanti Baik. saya kirimkan link, itu kalian buat sendiri. Jadi itulah kenapa saya selalu minta kalian buatnya dalam satu bentuk PDF file supaya saya enak buat coret-coretnya ya gitu. Jadi nanti belum ada. Saya biasanya ya kalau semester lalu tuh saya tuh cepat, kalau ujian hari ini 2 hari itu udah ada hasilnya, cuman karena sekarang banyak ada buntut, terus banyak pekerjaan yang lain, jadi saya belum sempat buat ngeriksa. Jadi saya mohon maaf karena agak lama Baik, gitu. Bu. Saya usahakan minggu ini atau enggak minggu depan udah ada hasil koreksinya, nanti kalian bisa cek lagi, belajar dari sana. Kalau untuk UAS nanti tidak dibahas lagi materi yang sebelumnya ya, jadi kita fokus Setengah di materi ini ya? materi-materi, ya, dari mulai si larutan ini ya. Tapi tadi yield Baik, Bu. itu saya tidak masukkan ke UAS, yaitu cuman saya jelasin aja. Jadi nanti kita startnya dari stoichiometric larutan ini sampai ke pertemuan yang di akhir. UAS-nya cuman itu aja ya. Jadi jangan fokus lagi ke UTS. Oke, kayaknya intermezzo saya sudah kepanjangan. Oke, saya Makasih, tutup Bu. aja. Untuk Jangan lupa bahasan sekali minggu lagi. depan berarti apa, Bu? Oke, saya mau cek dulu materi yang akan disampaikan. Saya takutnya ini kan tinggal larutan tuh tinggal asam basa sama redox ya. Nah saya terus ada gas juga, ntar ya saya sebutin dulu biar kalian bisa milih lah gitu yang enaknya dalam bentuk video itu materi apa. Oke, bentar. Oke, yang mau disampaikan itu tinggal gas. Kemudian ada bentar, ini hubungan energi. Oke, ada energi, perubahan energi ya. Oke, terus ada, sambil saya tulis ya biar saya juga nggak lupa. Nah, oke. Yang belum tuh berarti yang udah kan ini larutan nih, kita sudah di hari ini. Kemudian nanti akan ada gas. Kemudian ada redox. Tidak, redox itu kalau nggak salah, saya lupa sebentar ya. Oke, nanti ada energi, kemudian ada redox ya. Berarti 4 materi, Bu. Kemudian ada lagi kesetimbangan. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya. Kita struktur logis sudah. Nah ini kita tinggal 5 materi sebenarnya untuk sampai nanti UAS. Nah, jadi kita ada larutan kan udah hari ini ya. Nah, saya kan hutang satu pertemuan. Itu ada, mungkin saya akan bahas yang gas. Nah nanti di minggu depan berarti kita bisa bahas tentang energi. Nah ini maksudnya energi itu hubungan energi ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah ada delta H, nah ini nanti kita akan bahas di energi ini. Kemudian ada redox. Atau enggak mungkin saya mau tuker antara redox atau kesetimbangan dulu. Nanti saya cek dulu aja yang lebih mudah untuk dalam satu pertemuan itu yang mana gitu. Jadi nanti antara ini aja gitu ya. Nah ini aja yang materi yang akan kita pelajarin. Kita tuh ini pertemuan 10 ya, tinggal 1, 2, 3, 4, 5 pertemuan lagi ya. 5 pertemuan itu
itu berarti 3 materi. 3 materi untuk di 5 pertemuan. Oke, karena nanti yang si gas ini akan saya buat videonya ya. Nanti akan saya kirimkan linknya gitu. Jadi nanti kita fokus di 5 pertemuan 3 materi. Gitu. Nah ini apalagi khususnya yang redox, kemudian khususnya energi, ini agak tricky, agak hitungannya agak tidak segampang larutan. Jadi saya harap nanti kita akan lebih fokus, banyakin latihan dan juga mungkin nanti akan ada beberapa tugas gitu ya. Oke, itu aja. Jadi ini materinya. Kedepannya kita akan pelajari ini. Nanti videonya berarti saya akan shootnya gas supaya nanti minggu depan kita bisa, kalau enggak redox energi, kalau enggak keseimbangan. Saya cek dulu deh yang lebih gampang yang mana ya. Jadi yang yang susah kita bikinnya di akhir aja. Gitu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan saya tutup Zoom-nya. Silakan selamat melanjutkan ke dalam aktivitasnya. Yang lagi kerja silakan selamat kerja, yang sudah pulang kerja silakan selamat beristirahat.